Bagaimana jadinya orang yang digigit zombie ini malah jadi kaya? Diberitakan ada kegagalan uji coba oleh salah satu perusahaan obat di Korea. Singkat cerita, keluarlah seseorang yang berpenampilan lusuh dari sebuah lubang. Suatu malam ada sebuah mobil yang melaju kencang saat hujan deras, hingga akhirnya mobil itu hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Tak lama, tibalah sebuah mobil derek dan lalu mobil tersebut diderek pergi ke suatu tempat. Besoknya terlihat ada satu keluarga yang tengah menjalankan bisnis pom bensin yang mana nyatanya bisnis itu sudah bangkrut. Maka dari itu, untuk mencari pendapatan lain, seorang pria bernama Jun Geol kini mencari uang dengan menjadi tukang tambal ban. Dan ternyata kecelakaan mobil yang semalam itu adalah ulah Jun Geol yang memasang ranjau paku. Dan dengan liciknya dia mematok harga mahal untuk mengganti ban. Di keluarga tersebut juga ada beberapa orang, diantaranya adalah Namjo, istri dari Jun Geol, Haigul adik perempuannya, Mandok ayah kandung mereka, dan anak kedua Mandok bernama Mingul yang sekarang mempunyai kerjaan di luar kota. Di sisi lain, pria yang tadi keluar dari sebuah lubang ternyata adalah zombie. Ternyata akibat kegagalan perusahaan penelitian obat itu membuat pria tersebut menjadi zombie. Dia sekarang telah sampai di kota Pongsan, tetapi nampaknya pria itu lebih mirip gembel daripada zombie. Oleh karena itu, orang-orang yang melihatnya pun tak merasa takut sedikit pun. Setelah itu, zombie itu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi saat di perjalanan, dia malah bertemu dengan seekor anjing yang mencoba menakut-nakuti anjing tersebut. Yang ada, dia malah balik dikejar. Zombie yang ketakutan bersembunyi di sebuah toilet warga. Karena gonggongan anjing yang terlalu berisik, membuat Mandok yang kebetulan ada di sana merasa terganggu. Dan dia pun memastikan apa yang terjadi. Mandok pun melihat ada seorang pria di toilet yang tak tahu kalau dia adalah zombie. Namun zombie itu malah menggigit kepala Mandok. Karena tidak tahu, Mandok pun biasa-biasa saja. Setelah itu, zombie yang terus dikejar oleh anjing bertemu dengan Haigul yang sedang menguburkan kelinci kesayangannya yang mati. Haigul pun melihat si zombie yang berlari ke arahnya. Saat tahu bahwa zombie sedang dikejar anjing, Haigul pun ikut berlari juga untuk menghindari kejaran anjing. Dari kejauhan, kakaknya Haigul yang bernama Mingul melihat mereka sambil merasa aneh kenapa mereka berlari. Sampai suatu ketika datanglah sebuah mobil truk yang menabrak zombie tersebut. Ternyata supir truk itu adalah masih keluarga dari Haigul. Ia pun jadi panik, namun mereka tidak habis pikir saat zombie yang ditabrak dan terpental jauh malah bisa bangun lagi dan kembali berlari. Di rumah mereka pun membicarakan tentang pria aneh tadi, yaitu si zombie yang ditabrak tapi malah tidak apa-apa. Tak lama ada suara sirene ambulan yang berhenti di depan rumah mereka. Ternyata itu adalah Mandok, sang ayah yang baru saja pulang dari rumah sakit karena luka akibat gigitan orang aneh sebelumnya, yaitu si zombie. Saat malam, Haigul tiba-tiba saja mendengar suara dari kandang kelinci. Karena penasaran, ia pun mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari si zombie yang dia temui tadi siang. Mandok yang ikut datang ke gudang pun langsung menghajar si zombie. Sementara Haigul langsung memanggil yang lainnya. Jun Geol yang datang langsung menendang si zombie hingga menancap pada besi besar. Tapi anehnya si zombie terlihat baik-baik saja. Mereka yang tidak tahu bahwa dia itu zombie, lantas mereka pun langsung panik. Lalu si zombie pun dikurung. Karena gerak-gerik yang aneh, Mingul pun menunjukkan video dari film Train to Busan. Oleh karena itu, sekarang mereka tahu bahwa pria aneh itu adalah zombie. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung mengurung si ayah karena si ayah telah digigit oleh pria itu. Besoknya, Mingul yang percaya adanya zombie menjelaskan pada keluarganya bahwa orang yang telah digigit zombie akan terinfeksi, maka cepat atau lambat si ayah akan berubah menjadi zombie. Satu-satunya cara untuk membasmi virus ini adalah membunuh orang yang terinfeksi. Setelah itu, Haigul mulai memberanikan diri mendatangi si zombie dan memberinya makan. Tapi malah dikasih sebuah kol. Haigul juga memberikan nama si zombie dengan sebutan Jongbi. Di sisi lain, Namjo yang tetap merasa jika zombie itu adalah sebuah ancaman, dia mengambil sebuah tang lalu mencopot semua gigi zombie. Agak ngilu juga ya. Setelah beberapa hari mendapatkan gigitan zombie, sebuah perubahan besar terjadi pada Mandok. Kini dia mulai merasa lebih segar dan hal itu pun disadari oleh teman-temannya karena Mandok terlihat lebih muda. Maka dari itu, para lansia yang ada di sekitar kampung Mandok pun penasaran apa tips yang membuat Mandok terlihat lebih segar bugar sehingga mereka pun bersedia akan membayar berapapun agar bisa seperti Mandok. Mandok pun berpikir bahwa dia akan menjadi kaya dengan ini. Malam harinya, Mandok pun dikagetkan saat mengetahui bahwa gigi zombie sekarang semuanya sudah tidak ada. Karena tanpa gigi, maka dia tak akan bisa membuat bisnis barunya itu. Hingga dia pun punya ide untuk memasangkan gigi palsu pada zombie.
Tak disangka hal itu membuat Mandok akan mendapatkan keuntungan yang besar dari hal yang aneh, yaitu memaksa zombie menggigit para lansia yang membawa uang agar bisa terlihat mudah kembali. Besoknya gigitan zombie pun telah bereaksi, yang mana para lansia teman-teman Mandok pun mulai kuat dan bugar. Bahkan yang tadinya gak bisa berjalan sekarang mampu berlari kencang. Hal itu pun menghebohkan seluruh orang-orang di desa. Mandok yang kini sudah banyak uang, dia diam-diam malah akan pergi berlibur dengan juga mengambil uang simpanan Namjo. Hal itu membuat Namjo merasa kesal karena uang itu rencananya akan ia pakai untuk merenovasi pom bensin miliknya. Namun pada saat kesal itu, tiba-tiba saja orang-orang yang kembali segar bugar itu membawa teman-temannya untuk mendapatkan gigitan zombie juga. Hal itu tentunya adalah rezeki nomplok bagi Namjo dan keluarganya. Jelas saja, bisnis gigitan zombie itu pun mulai banyak dikunjungi oleh orang-orang desa, hingga membuat keluarga itu pun menjadi kaya. Sekarang bukan hanya mampu merenovasi, bahkan Namjo bisa membuka kembali pom bensin yang telah lama bangkrut. Suatu hari tak sengaja Haegul mendengar Mingul sedang melakukan percakapan di salah satu perusahaan. Ternyata Mingul mempunyai pemikiran licik demi menguntungkan dirinya sendiri. Mingul berniat akan membawa Jongbi ke tempat penelitian tersebut. Karena tidak mau Jongbi dalam bahaya, Haegul membawa Jongbi pergi jauh dan menyuruhnya pergi agar dia tidak dalam bahaya. Namun apesnya, ternyata Mingul telah mengetahui keberadaan Jongbi yang belum pergi. Maka dari itu, Mingul pun langsung membawa Jongbi ke stasiun untuk pergi ke suatu tempat. Di stasiun, saat Mingul mau membeli minuman, tiba-tiba saja terlihat orang-orang yang berada di sekitarnya bertingkah aneh. Bukan hanya di stasiun saja, bahkan ke seluruh penjuru desa. Karena ternyata virus akibat gigitan Jongbi itu mulai bereaksi dan menginfeksi banyak orang di desa. Karena panik, Mingul pun kabur dan meninggalkan Jongbi sendirian. Di sisi lain, Haegul dan yang lainnya juga mulai didatangi oleh gerombolan zombie. Mereka pun dengan segera memasuki rumah. Dari balik jendela rumah, mereka pun melihat para penduduk desa yang kini telah berubah menjadi zombie. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Mingul selama ini benar adanya, bahwasannya virus dari gigitan zombie akan bermutasi. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah. Setelah itu, mereka berusaha memasuki gudang melalui sebuah lubang ventilasi. Di sana, Jungeol melihat sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah Mingul. Di saat itu juga, Mingul pun langsung menyalakan kembang api dengan maksud untuk mengalihkan perhatian para zombie agar mempermudah penyelamatan keluarganya. Namun Mingul tidak sadar bahwa tindakannya itu akan membahayakan dirinya sendiri dan keluarganya, mengingat di sana ada pom bensin. Di saat yang genting itu, Namjo yang sedang hamil kini merasakan kontraksi yang menandakan bahwa tak lama lagi dia akan melahirkan. Sekarang mereka harus mencari cara untuk bisa pergi dari sana. Mereka pun berencana akan menarik sebuah kontainer dengan mobil derek yang ada di halaman rumah. Namun untuk menuju mobil derek itu, mereka harus berpura-pura menjadi zombie di tengah-tengah gerombolan zombie. Sialnya, saat mereka berhasil tiba di area mobil, ternyata kunci mobilnya ketinggalan di dalam rumah. Apes banget mereka. Maka dari itu, mau tidak mau, Haegul mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil. Haegul pun memberanikan diri untuk memancing para zombie. Namun saat itu datanglah Jongbi untuk melindungi Haegul dari para zombie. Betapa beruntungnya Haegul saat itu. Setelah berusaha keras untuk mencari kunci mobil, Haegul sangat bersyukur karena ia terbebas dari banyaknya gigitan zombie berkat jaket tebal yang ia pakai. Setelah itu dengan cepat Mingul mulai menyalakan mobilnya dan berhasil menyeret kontainer yang berisi keluarganya itu. Kini Haegul terlihat sangat sedih ketika ia harus berpisah dengan Jongbi. Jongbi yang tertinggal pun berusaha untuk memanggil nama Haegul yang berada di dalam mobil. Karena hal itu para zombie malah menyerang Jongbi karena dikira Jongbi adalah manusia biasa. Pada saat itu Jongbi menyalakan korek api yang memacu ledakan di pom bensin milik keluarga Haegul itu. Singkat cerita, besoknya di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Jungeol mulai berubah menjadi zombie akibat gigitan semalam. Mingul pun memutuskan untuk menguncinya di dalam mobil. Di tengah rasa sedih itu, tiba-tiba saja Mandok yang tidak jadi berlibur pun muncul dari dalam terowongan. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa si ayah tidak menjadi zombie, padahal kan si ayah adalah orang yang pertama kali digigit zombie. Tapi pada kenyataannya Mandok malah terlihat segar bugar, karena si ayah mempunyai antibodi yang membuatnya kebal dari virus zombie. Mingul pun mempunyai ide untuk menjadikan darahnya sebagai vaksin, yang mana itu akan menyelamatkan seluruh manusia dari ancaman virus zombie yang kini semakin menyebar. Pada akhirnya, Mandok sekeluarga memutuskan untuk berkeliling Korea untuk menyebarkan vaksin agar banyak orang sembuh dari virus zombie. Singkat cerita, sudah banyak orang yang sembuh dari virus zombie, termasuk Jongbi yang kini telah menjadi manusia seutuhnya. Ternyata Jongbi telah selamat dari ledakan pom bensin karena tumpukan tubuh zombie yang melindunginya.
Sekarang dia pun membantu keluarga Mandok untuk menyebarkan vaksin dan menyembuhkan para manusia dari infeksi virus zombie. Lucunya, kalau sebelumnya Jongbi menggigit orang-orang dan akhirnya menjadi zombie, namun kini malah kebalikannya, malah Mandok menggigit para zombie agar sembuh dari virus dan menjadi manusia lagi. Dan film pun tamat.